selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 April 2023 dengan judul Upah di Sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu tidak pernah terbatas bagi kehidupan kami. Pengampunan dan sukacita Tuhan selalu berikan bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Besarlah di sorga upah orang-orang yang menyaksikan Kristus lewat penganiayaan dan celaan. Sementara manusia mencari harta duniawi, Yesus menunjukkan upah sorga kepada mereka. Tetapi Dia tidak menempatkan itu semua dalam kehidupan mendatang. Itu dimulai dari dunia ini. Pada zaman dulu kala Tuhan menempatkan diri kepada Abraham dan berkata, "Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Inilah upah semua orang yang mengikut Kristus, Yahweh Immanuel. Di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, supaya simpati kepadanya, supaya mengenalnya, supaya memilikinya. Apabila hati semakin dibukakan untuk menerima sifat-sifatnya, apabila hati semakin dibukakan untuk mengetahui kasih dan kuasanya, untuk memperoleh kekayaan Kristus yang tak terselidiki itu, untuk lebih memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sukacita inilah yang memenuhi hati Paulus dan Silas ketika mereka berdoa dan menyanyi memuji Allah pada waktu tengah malam di penjara Filipi. Kristus di samping mereka dalam penjara, dan cahaya kehadirannya menyinari kegelapan dengan kemuliaan istana sorga. Dari Roma, Paulus menulis, tanpa menghiraukan belenggunya, apabila dia melihat tersebarnya Injil itu, tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita, dan kata-kata Kristus sendiri di atas menggema kembali dalam pekabaran Paulus kepada gereja Filipi. Di tengah-tengah penganiayaan mereka, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kau katakan bersukacitalah. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 44 dan 45. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan satu berkat dan sukacita rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan khusus, besarlah di sorga upah orang-orang yang menyaksikan Kristus lewat penganiayaan dan celaan. Terpujilah nama Tuhan. Di pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga kesukaran yang terus dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan, dan juga apoteker yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat, sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat mengatur semua para pelayan-pelayan Tuhan di rumah sakit Advent Palangkaraya, dapat memberikan pelayanan keteladanan Yesus Kristus. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Tuhan berkati mereka dengan hikmat sorga, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka dan cukupkan juga segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu berterima kasih dan juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebebasan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.